Bab 357 Melawan Keajaiban 1. Orang ini benar-benar menerobos. Seruan datang dari seluruh arena kuno dan para jenius di bawah terpana, ini terlalu palsu. Hanya mengatakan menerobos telah memungkinkannya untuk menerobos. Mengesampingkan bagaimana garis keturunannya telah menelusuri kembali langkah ke leluhurnya karena tekanan, dia sekarang bahkan menembus tingkat kecil. Di panggung tinggi, 9 penguasa menyaksikan panggung utara saat Dewi Bingwei bertempur, tetapi proses pertempuran ini tidak terduga. Bukannya para jenius belum berhasil menembus atau mengembangkan garis keturunan mereka dalam pertempuran di Secret True Dragon Gathering. Tapi kedua situasi itu sangat jarang terjadi. Para penguasa berdiskusi. Tidak, raksasa berkulit perunggu wakil istana Tuhan menggelengkan kepalanya dengan samar, garis keturunan Zhao Feng ini berkembang tak terduga tetapi dia mengendalikan kenaikan dalam budidaya. Sovereign Yu Xingchen tersenyum dan berkata, wakil istana benar Tuhan. Tingkat energi mental anak ini jauh melampaui kultivasinya dan menciptakan akarnya. Dia telah mencapai titik puncak dari tahap awal dari True Human Rank sejak lama tetapi memutuskan untuk menerobos sekarang tanpa kesulitan. Petik 2. Di panggung utara, gumpalan ki murni dari roh sejati muncul di dantian Zhao Feng dan dengan evolusi kekuatan darahnya, memberinya kekuatan yang lebih besar. Peng! Zhao Feng berteriak dan dengan paksa sekali lagi memblokir gunung es. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Dewi Bingwei sangat berwarna. Warna hijau menjadi merah yang tidak diketahui apakah karena marah, terkejut atau menyesal. Zhao Feng melakukan apa yang dia minta saat menerobos. Pada kenyataannya, Zhao Feng telah memahami akar hukum selama beberapa hari terakhir dan tingkat energi mentalnya terus meningkat. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap awal dari True Human Rank dan telah memenuhi persyaratan untuk mencapai tahap akhir. Namun, Zhao Feng tahu bahwa mencapai tahap akhir dari True Human Rank tidak memiliki banyak peningkatan kekuatan daripada akarnya. Akar hukum adalah hal terpenting dalam rencananya. Namun menghadapi bahaya besar ini, Zhao Feng menggunakan bantuan garis keturunannya untuk menerobos. Setan es mistis menekan gunung. Dewi Bingwei berseru dan melambaikan tangannya sebagai gunung es yang lebih besar dari yang pertama daripada mendarat di atas yang pertama. Apa? Langkah ini bisa ditambahkan. Zhao Feng menarik napas dingin saat dia mendorong telapak tangannya ke atas. Ledakan. Zhao Feng bergetar dan kedua bunganya hancur. Retak. Segera setelah itu, perisai lotus berwarna 3 bunga memudar warna kemudian pecah. Sosok es dan tahta di belakangnya juga retak sekali dan menjadi lebih redup. Wah, Zhao Feng meludahkan seteguk darah dan sedikit terluka. Untungnya, dia memiliki beberapa lapisan pertahanan dan garis keturunannya bisa menyerap es atau dia akan berubah menjadi balok es sekarang. Petir api mata Tuhan. Zhao Feng tidak mundur pada saat kritis ini dan sebaliknya api petir biru samar melintas di matanya. Tok, api petir transparan setengah bahkan lebih kuat dari yang terakhir mendarat di Dewi Bingwei. Dewi Bingwei tidak punya waktu untuk bereaksi dan terkena api. Ice Mystic Jade Charming Body. Kulitnya menjadi seperti batu giok dan nyala api hanya meninggalkan tanda kecil padanya. Jika itu adalah True Mystic Rank normal lainnya yang belum menerima esensi dari Mystic Ice Inheritance atau telah mengolah Mystic Ice Jade Charming Body mereka mungkin akan dibunuh. Namun demikian, api petir samar-samar melukainya dalam dimensi energi mental. Alis Dewi Bingwei berkerut dan pikirannya mulai terbakar. Dengan kenaikan Zhao Feng dalam kultivasi dan kekuatan garis keturunan, mata dewa api petirnya kali ini lebih kuat, menghancurkan. Dia mengertakkan gigi dan menuangkan api petir dengan es. Menggunakan waktu ini, Zhao Feng dengan marah mengedarkan ki-nya dari roh sejati dan kekuatan garis keturunan, membentuk lapisan pertahanan lain. Ki roh sejatiku tidak bisa menyusul. Zhao Feng merasakan tekanan meningkat. Perbedaan terbesar antara keduanya bukanlah level, skill, garis keturunan tetapi kultivasi. Di bawah situasi ini Zhao Feng hanya bisa menggunakan sumber roh sejati bajak laut air yang disegel di dalam tubuhnya. Sejumlah besar ki roh sejati memasuki dantian Zhao Feng. Pada saat yang sama, akar hukum yang baru terbentuk berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi. Gelombang. Garis biru samar di benak Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih cerah dan lebih kuat. Zhao Feng terkejut. Hukum, setengahnya telah menemui perlawanan pada saat terakhir. Mengapa tiba-tiba meningkat sekarang? Apa alasan di balik ini? Zhao Feng bingung dengan kejutan ini. Weng gelombang.
Peningkatan wawasan Zhao Feng bisa dirasakan oleh perubahan di surga bumi Yuan Qi. Dalam dimensi energi mentalnya, garis transparan menjadi lebih besar, cerah dan lebih panjang. Peng, Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya dan bunga petir dan es tampaknya memiliki kehidupan dan kekuatannya hampir 2 kali lipat. Jika gaya yang sama diterapkan pada gerakan yang sama, maka kerusakan akan berlanjut selama 2 kali lebih lama. Ini terjadi pada tubuh Zhao Feng. Anak itu membentuk akar hukum. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tahap akhir True Human Rank membentuk akar hukum? Petik 2. Para jenius di zona utara merasakan ini dan membelalakkan mata mereka. Pada saat ini, aura mendalam dirilis dari Zhao Feng dan berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi. Sepertinya akar hukumnya hampir sepenuhnya terbentuk. Apa yang membantuku menembus leher botol itu? Zhao Feng tidak linglung dari sukacita. Jika ada sesuatu yang tidak terduga maka pasti ada yang salah. Mata spiritual Tuhannya dengan cepat memindai tubuhnya dan menganalisis hasilnya. Dalam sekejap ia menemukan pelakunya, sumber roh sejati dari bajak laut bulan air. Pantas, akar hukum didasarkan pada sumber roh sejati dan akar hukum saya berasal dari penggabungan pewarisan petir dan esensi dari Mystic Flower Treasure Bible, tetapi sebagian besar sumber roh sejati saya berasal dari warisan petir dan saya tidak memiliki sumber roh sejati untuk Mystic Flower Treasure Bible. Petik 2. Mata Zhao Feng menyala saat dia menjadi bersemangat. Kebenaran tersingkap, Mystic Flower Treasure Bible milik Zhao Feng tidak memiliki sumber roh sejati yang membuatnya sehingga ketika ia menggabungkannya dengan Lightning Inheritance, akar hukum dihentikan pada langkah terakhir. Tapi sekarang, apa yang kurang dimiliki Feng Feng muncul. Bajak laut bulan air meninggalkan sumber roh sejati di belakang dan dia telah mengolah kitab suci bunga berharga mistik. Setelah memenuhi persyaratan terakhir ini, akar hukum Zhao Feng tidak memiliki batasan lagi dan mulai terbentuk. Dengan pemikiran, akar hukum dalam benaknya bergabung dengan 2 sumber roh sejati. Rencananya berhasil. Zhao Feng sangat gembira dan niat pertempurannya naik. Bocah berambut biru, tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda telah membentuk akar hukum, Anda tidak memiliki kultivasi. Petik 2. Mata Dewi Bingwei dipenuhi dengan ejekan dan kedinginan. Dia tidak peduli apakah Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari True Human Rank atau bahwa dia telah memadatkan akar hukumnya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar dan tingkat kecil dalam kultivasi bukanlah apa-apa. Hahaha, siapa bilang belum? Petik 2. Zhao Feng menarik kembali kepalanya dan tertawa saat akarnya selesai. Setiap tindakannya berinteraksi dengan langit. Dia tiba-tiba merilis aura realem roh sejati yang melampaui True Human Rank dan bahkan Bing Suiwei dan Matian San. Segera, Zhao Feng memiliki kekuatan tahap awal dari True Mystic Rank. Bukan hanya dari segi energi mental, bahkan kinya dari roh sejati pun demikian. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Anak ini tiba-tiba melompat ke level yang lain. Zona utara dan seluruh arena kuno pecah menjadi kekacauan. Tampak tidak percaya. Istirahat. Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya dan bunga menakutkan dari petir dan es meluas. Beng! 2 gunung es di atasnya hancur oleh Zhao Feng. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dewi Bingwei tertegun dan tidak bisa mempercayainya. Angin es mistik utara ekstrem. Dengan tak percaya dia melambaikan tangannya lagi dan mengirim angin es yang dingin ke arah Zhao Feng. Keajaiban luar biasa. Ayo berjuang. Zhao Feng meraung dengan tawa dan bersinkronisasi dengan kedalaman surga dan bumi. Seketika, gelombang petir mengamuk melintasi radius 1 mil seperti bunga yang terus-menerus tumbuh rendah. Ledakan, bam, dang. Zhao Feng dan bentrokan Dewi Bingwei sudah cukup untuk membunuh alam roh sejati yang normal. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia menyembunyikan kultivasinya? Petik 2. Dewi Bingwei tertegun dan tak bisa berkata-kata. Dalam sekejap mata, Zhao Feng tiba-tiba memiliki kultivasi yang sebanding dengan tahap awal dari True Mystic Rank. Apa yang sedang terjadi? Dewi Bingwei tidak hanya tidak dapat menerima ini, semua jenius lainnya juga terdiam. Tetapi semuanya ada di depan mata mereka. Biasanya kultivasi seseorang ditentukan oleh bagaimana tingkat energi mental dan kekuatan-kekuatan sejati mereka. Apakah Zhao Feng memiliki tingkat energi mental tahap awal True Mystic Rank? Dia melakukan, tingkat energi mentalnya sebanding dengan True Mystic Rank sejak lama dan akarnya hukum terbentuk dari 2 keterampilan. Oleh karena itu, akar hukumnya yang kedua terbentuk. Itu sebanding dengan tingkat awal True Mystic Rank dan lebih kuat daripada Bing Suiwei.
Apakah kekuatan sejatinya memiliki kekuatan True Mystic Rank tahap awal? Dia melakukan. Orang harus tahu bajak laut bulan air hampir berada di peringkat Lord sejati di puncaknya dan sumber roh sejati yang disegel lebih besar daripada True Mystic Rank tahap awal. Namun, untuk sepenuhnya mengendalikan sumber roh sejati ini, dua persyaratan harus dipenuhi. Pertama, memiliki energi mental yang cukup untuk membentuk akar hukum. 2. Memiliki elemen yang mirip atau sama dengan Mystic Flower Treasure Bible. Sayangnya untuk orang lain, Zhao Feng memenuhi kedua persyaratan ini. Bab 358 Melawan Keajaiban 2. Pada saat ini, pandangan ajaib dan luar biasa terfokus pada pemuda berambut biru di panggung utara. Dalam sekejap mata kultivasinya telah berubah dari tahap awal True Human Rank ke sesuatu yang sebanding dengan tahap awal dari True Mystic Rank. Di panggung utara, Peng, Zhao Feng dan Dewi Bingwei saling berhadapan dan aura mereka membuat para jenius di bawah tidak bisa bernapas. Tingkat energi mental dari True Mystic Rank, akar hukum dari True Mystic Rank, sumber roh sejati dari pangkat mistik sejati. Dari permukaan, Zhao Feng sepertinya tidak berbeda dari True Mystic Rank tahap awal. Rencanaku berhasil, mencapai 10 besar Secret True Dragon Gathering bukan lagi mimpi. Petik 2, Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Setiap tindakannya dapat berinteraksi dengan surga dan kinya dari roh sejati beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng menyadari bahwa karena tingkat energi mentalnya cukup, dia dapat membentuk akar hukum dan gagasan ini memberinya rencana. Pada saat itu pikiran Zhao Feng adalah untuk menyingkat akar hukum dan terlepas dari penanaman roh sejati, tidak ada yang jauh berbeda dari True Mystic Rank. Namun, dia masih memiliki sumber roh sejati dari bajak laut Water Moon. Setelah membentuk akar hukum dan mengendalikan sumber roh sejati bajak laut bulan, seberapa jauh dia dari pangkat mistik sejati. Rencana ini menakutkan dan bisa mengubah segalanya. Setelah berhasil itu berarti Zhao Feng bahkan bisa menantang keajaiban luar biasa. Tentu saja, selain keberuntungan, ada dua poin kunci yang diperlukan. Pertama, untuk membentuk akar hukum dibutuhkan penggabungan dari Mystic Flower Treasure Bible. 2. Sumber roh sejati bajak laut water. Tidak satu pun dari kedua persyaratan itu yang terlewatkan. Normal True Spirit Realm ahli tidak bisa melestarikan sumber roh sejati mereka di belakang atau memberikannya kepada siapapun. Namun, bajak laut bulan air memiliki keterampilan terlarang dari warisan-warisan surga dan menggunakan keadaan khusus untuk menyegel sumber roh sejatinya. Ini direncanakan dengan cermat olehnya dan hadiah untuk pewaris dari Mystic Flower Treasure Bible. Meskipun Zhao Feng tidak mengolah Alkitab misteri bunga berharga, ia masih mewarisi sumber roh sejati ini dengan cara lain. Menyenangkan, besar, Timo yang sedang menonton bertepuk tangan gembira dan santai. Dia jelas sudah menebak apa yang terjadi pada Zhao Feng. Timo tidak hanya mendukungnya, orang lain yang tahu Zhao Feng juga berteriak. Kakak Zhao yang terlalu kuat, Anda sekali lagi membalik pandangan dunia. Petik 2, di tribun penonton, suara yang gan bergetar dan air mata mengalir dari wajahnya. Sejak dia datang ke Secret True Dragon Gathering, dia akan selalu menonton setiap pertandingan Zhao Feng dan Yang Gan samar-samar mengerti apa yang dimaksud penatua pertama dengan mengirimnya ke sini. Besar, Saudara Zhao, Anda berhasil. Petik 2, Zhao Yufei sangat gembira. Liu Qinxin, Dai Ye, Jiang Sanfeng dan teman-temannya semua terpana. Perwakilan dari Canopy Great Country seperti Pangeran Jin, Tian Yunzi dan rekan-rekannya terkejut tetapi juga agak bangga. Tuhanku, ini keajaiban. Dia tidak bisa digambarkan sebagai kuda hitam lagi. Petik 2, pemuda berhadapan dengan alun-alun berkata dengan gembira dan bangga. Dia selalu berpikir baik tentang Zhao Feng dan pendapatnya berbeda dari pendapat Qin Kunwu. Sok ditulis di wajah Qin Kunwu dan dia linglung. Perubahan di panggung utara menyebabkan jenius yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan darah panas. Zhao Feng, petik 2, kami mendukungmu menantang keajaiban luar biasa. Kerumunan meraung. Keajaiban luar biasa adalah legenda yang menyelimuti para jenius generasi ini. Zhao Feng adalah mukjizat yang dibebankan terhadap keajaiban. Luar biasa, panggung bundar di udara. Luar biasa, sumber roh sejati di dalam dirinya mungkin keluar dari warisan-warisan surga. Berjuang selangkah demi selangkah bahkan di bawah situasi kehilangan yang hampir pasti. Keyakinan ini adalah persyaratan utama baginya untuk mencapai keajaiban ini. Petik 2, para penguasa berdiskusi.
Jika Zhao Feng mengakui kekalahan, apakah ia akan menciptakan keajaiban ini? Tapi Zhao Feng tidak memiliki kata-kata mengakui kekalahan dalam kamusnya. Seseorang bisa kalah, tetapi mereka tidak akan menyerah. Timo tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri di masa lalu. Menyerah dan mengakui kekalahan. Jika dia tidak memiliki itu dan fokus ke depan, mungkin sekarang dia akan menjadi penguasa di alam inti asal. Orang dengan perasaan yang sama adalah Mo Tianyi. Kedua tangannya mengepal dan tubuhnya bergetar. Mo Tianyi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki sesuatu. Menghadapi keajaiban luar biasa, ia mengaku kalah setelah satu gerakan. Pada saat itu, dia bisa melihat kekecewaan Yu Tianhao. Dibandingkan dengan perbedaan antara Zhao Feng dan Dewi Bingwei, perbedaan antara dia dan Yu Tianhao tidak sebesar itu. Hanya lawan seperti ini yang layak. Sebuah cahaya muncul di mata Yu Tianhao. Dia memiliki darah yang kompetitif dan matanya menyala dengan niat pertempuran. Yu Tianhao berdiri di puncak benua dan merupakan kepala keajaiban luar biasa. Dia telah melampaui patriark agama Scarlet Moon dan Sword Saint Ye Wuxi ketika mereka seusianya. Jenius top dalam 1000 tahun. Semua orang berbalik ke arah jenius kesepian ini yang akhirnya memuji seseorang untuk pertama kalinya. Tanpa sadar, peringkat mereka terhadap Zhao Feng naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yu Xingchen, garis keturunan keluarga Yu Anda adalah salah satu garis keturunan paling aneh. Tampaknya itu nyata tetapi tidak tersentuh pada saat yang sama. Petik 2. Perunggu berkulit-kulit yang dikatakan wakil istana Lord dengan penuh minat. Dalam legenda keluarga Yu saya memiliki nama leluhur Yun Wushuang, yang berarti bahwa ia tak tertandingi. Keinginannya adalah mengalahkan semua orang di bawah langit. Petik 2. Sovereign Yu Xingchen dipenuhi dengan kekaguman. Lalu, apakah Yu Wushuang mencapai ini? Penguasa lain di dekatnya berkata dengan penuh minat. Selalu ada satu orang yang lebih kuat. Tidak ada yang benar-benar tak tertandingi. Dia melakukannya tetapi hasilnya adalah dia tidak melangkah lebih jauh setelah itu dan mati dalam kesendirian. Itu adalah pelajaran keluarga Yu kami. Yu Xingchen berkata dengan sungguh-sungguh. Penguasa saat ini tidak bisa membantu tetapi berpikir setelah mereka mendengar ini. Yu Wushuang hanya legenda tetapi apakah dia tidak tertandingi atau tidak adalah poin kuncinya. Itu adalah pelajarannya. Panggung utara. Setiap tindakan Zhao Feng memungkinkannya menggunakan akar hukum dan berinteraksi dengan surga dan bumi. Dia berseru dan semua serangannya memiliki basis budidaya tahap awal True Mystic Rank. Kultivasi adalah dasar di antara para ahli. Keterampilan, senjata, garis keturunan, dan wawasan juga akan memengaruhi hasilnya. Dengan basis budidaya Zhao Feng saat ini sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank dan akarnya hukum ditambah kekuatan garis keturunan, serangan biasa darinya dapat membunuh alam roh sejati yang normal. Bagaimana ini mungkin? Hati batin Dewi Bingwei menjerit. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pada awalnya dia harus menahan kekuatannya jika dia membunuh lawannya secara tidak sengaja atau tujuan yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Rencananya adalah untuk mengikis tubuh Zhao Feng dengan racun es dan menjadikannya mayat es yang tidak lagi kaya dengan Secret True Dragon Gathering dan akan mati dalam waktu setengah tahun. Namun, rencana itu tidak berhasil dan sebagai gantinya lawannya menerobos dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir adalah pukulan berat. Semua usahanya telah membantu lawan. Pada saat ini Dewi Bingwei telah menggunakan hampir semua kekuatannya untuk melawan Zhao Feng. Garis keturunan dan keterampilan Dewi Bingwei bahkan berperingkat tinggi di antara 5 keajaiban luar biasa, tetapi garis keturunan Zhao Feng dapat menyerap dan mengubah dingin menjadi energi dan membalas garis keturunannya. Di bawah kenyataan bahwa perbedaan mereka tidak terlalu besar, keuntungan garis keturunan Zhao Feng lebih besar. Ditambah lagi, Zhao Feng masih memiliki pertahanan Triflowered Treasure Lotus dan bahkan bisa menghalangi pengejaran True Lord Rank dalam waktu singkat. Yang menyedihkan adalah, semua kemampuan ofensif Dewi Bingwei memiliki elemen es dan setiap kali mereka mendekati Zhao Feng setidaknya 50% dari itu akan diserap oleh Zhao Feng dan meningkatkan panjang kekuatan garis keturunannya. Fokus pada satu jalan memang jalan terbaik ke atas tetapi ketika menghadapi seseorang pada tingkat yang sama yang berspesialisasi dalam segala hal, itu menyedihkan. Serangan Zhao Feng dapat membahayakan dunia energi fisik dan mental. Petir api mata Tuhan, mata kiri Zhao Feng melintas dengan kilat biru samar. Fush! Nyala api yang bahkan lebih ganas mendarat di Dewi Bingwei dan mulai menyala.
Meskipun dia memiliki Mystic Eyes Jade Charming Body, dia tidak berani meremehkannya. Keterampilan matanya menjadi lebih kuat. Dewi Bingwei tidak tahan dengan rasa sakit dari tubuhnya dan terutama energi mental. Zhao Feng tidak melanjutkan serangan dan malah menggunakan kesempatan ini untuk menggabungkan sumber roh sejati bajak laut water. Hanya dengan sepenuhnya menggabungkan sumber roh sejati bajak laut water, aku akan menjadi pangkat mistik yang sebenarnya. Mata Zhao Feng tidak tertutup oleh kekuatan saat ini yang dimilikinya. Meskipun sepertinya energi mentalnya dan ki roh sejati telah mencapai True Mystic Rank, semua ini hanya di luar. Hanya dengan sepenuhnya menyerap sumber roh sejati bajak laut bulan dan menggabungkan daging, energi mental, dan akar hukumnya bersama-sama, itu akan berhasil. Kultivasi saya yang sebenarnya adalah pada puncaknya di puncak True Human Rank. Pikiran Zhao Feng jernih dan dia fokus pada pertahanan, berusaha melestarikan sebanyak mungkin sumber roh sejati karena bajak laut Water Moon tidak dapat diperbarui. Ini berarti bahwa ini adalah sumber roh sejati yang mati, dan tidak memiliki kemampuan untuk memberi lebih banyak kecuali itu sepenuhnya diubah menjadi milik Zhao Feng dan pulih melalui tubuh Zhao Feng. Pada saat itu Zhao Feng benar-benar akan mencapai True Mystic Rank. Oleh karena itu, Zhao Feng membela sebagian besar waktu dan sesekali menembakkan mata api Dewa Api untuk membuat Dewi Bingwei khawatir. Diam-diam dia menggunakan akarnya untuk mengubah dan menggabungkan sumber roh sejati bajak laut. Dengan setiap bit yang dikonversi budidaya, benar, Zhao Feng akan meningkat. Bab 359 akhir. Panggung utara, Zhao Feng dan Dewi Bingwei memasuki jalan buntu. Menjadi salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, keahlian es mistis Dewi Bingwei bisa melampaui para jenius generasi. Setidaknya di seluruh arena kuno tidak ada teknik elemen es jenius kedua yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, ini juga kelemahannya terhadap Zhao Feng, keterampilan elemen esnya diimbangi oleh garis keturunan Zhao Feng. Di bawah situasi bahwa perbedaan mereka tidak terlalu besar sosok dan tahta es Zhao Feng bisa menyerap es dan mengubahnya menjadi kekuatan garis keturunan. Menambahkan pertahanan 3 bunga berharga dan Zhao Feng sengaja menangkis, dia bisa bertahan beberapa saat. Untungnya saya bertemu Dewi Bingwei terlebih dahulu. Jika itu adalah orang lain, saya masih mungkin tidak akan bertahan lama bahkan jika rencana ini berhasil. Petik 2. Zhao Feng tidak sombong untuk berpikir bahwa ia telah mencapai kekuatan keajaiban luar biasa. Kekuatan garis keturunannya dengan sempurna melawan garis keturunan dan keterampilan Dewi Bingwei, memungkinkannya untuk berjuang sendiri. Situasi saat ini, Dewi Bingwei masih menekan Zhao Feng dengan kekuatan ajaibnya yang luar biasa. Zhao Feng jarang menyerang dan sesekali menembakkan mata Dewa Api Petir untuk membuat Dewi Bingwei khawatir. Bukan karena Zhao Feng tidak mencoba menyerang, hanya saja tubuh es giok mistis es yang terakhir sangat kuat dalam pertahanan dan bisa menahan serangan es. Dari 5 keajaiban luar biasa, Dewi-Dewi Bingwei berada di antara yang teratas dan bahkan lebih baik daripada Yu Tianhao. Karena itu, karena Zhao Feng tidak bisa menghabisi Dewi Bingwei, dia fokus pada pertahanan dan menggunakan waktu untuk mengubah sumber roh sejati bajak laut water. 100 gerakan segera berlalu dan Zhao Feng telah menyerap serta mengubah bagian dari sumber roh sejati bajak laut air menjadi kultivasi nyata, membuatnya berusaha lebih dekat ke puncak True Human Rank. Jika saya sepenuhnya menyerap sumber roh sejati bajak laut water, kultivasi saya harus bisa mencapai tahap awal dari True Mystic Rank. Zhao Feng sangat gembira. Akar hukumnya kompatibel dengan Mystic Flower Treasure Bible sehingga tidak akan ada situasi yayasannya menjadi tidak stabil. Tetapi seiring berjalannya waktu Zhao Feng menemukan masalah. Dibandingkan dengan sumber roh sejatinya sendiri, para perompak bulan air lebih murni dan memiliki lebih banyak. Begitu ia sepenuhnya menyerap sumber roh sejati bajak laut bulan, sumber roh sejati Zhao Feng akan berubah dan ia harus mengolah Alkitab berharga bunga mistik. Zhao Feng selalu fokus pada Lightning Inheritance karena intinya dan Mystic Flower Treasure Bible tidak terlalu fokus. Ini karena 2 alasan. Pertama, dalam hal pelanggaran, Lightning Inheritance lebih kuat dan terspesialisasi dalam kecepatan. 2. Zhao Feng memiliki dasar yang kuat dalam peninggalan petir dan mengolahnya memberinya kesempatan untuk menerobos ke alam inti asal. Hanya menggunakan Lightning Inheritance, aku akan bisa mempertahankan kekuatan dan pelanggaranku. Zhao Feng membuat keputusan. Ini berarti bahwa dia akan menyerahkan bagian dari sumber roh sejati bajak laut water dan memperlambat laju konversi. Water Moon God Pitch Fan.
Dengan, huala, kipas yang elegan muncul di tangan Zhao Feng. Karena dia perlu melepaskan bagian dari sumber roh sejati bajak laut water, Zhao Feng tidak perlu melestarikan ki roh sejatinya lagi. Gelombang. Gelombang petir dan es menerpa Dewi Bingwei seperti banjir. Dewi Bingwei mencibir dan mengarahkan jari-jarinya, membentuk puluhan ribu panah es yang melesat ke arah Zhao Feng. Tok, 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 sosok penggemar kilat es yang besar ditembus dan es terbang kemana-mana. Ledakan, serangan radius besar True Mystic Rank berbenturan. Di udara dan kekuatan yang tersisa bisa melukai Realm Spirit Realm. Bahkan jika Water Moon God Pitch Fan membantu serangan Zhao Feng dengan mudah dibatalkan oleh Dewi Bingwei. Seseorang harus tahu, Water Moon God Pitch Fan dikombinasikan dengan sumber Water Spirit dari Pirate Water Moon, akar hukum dan kekuatan garis keturunannya mendekati kekuatan yang dimiliki oleh bajak laut Water Moon di puncaknya. Dari sini orang bisa melihat bahwa bahkan jika bajak laut Water Moon dihidupkan kembali, dia mungkin bukan pasangan Dewi Bingwei. Sua, Zhao Feng melambaikan kipasnya di sekitar menciptakan setengah kelopak transparan yang menyelimuti Dewi Bingwei dari segala arah. Kipas ini mengandung serangan energi mental. Pikiran Dewi Bingwei sedikit berubah dan mulai sakit. Penggemar Water Moon God Pitch tidak hanya memiliki serangan yang kuat, itu juga mengandung serangan dari dimensi energi mental. Petir api mata Tuhan, api petir biru melintas di mata kiri Zhao Feng saat ia menyerang balik. Api petir sengit mendarat di Dewi Bingwei dan mulai mengikis energi mentalnya. Serangan balik ini akhirnya menghentikan tekanan Dewi Bingwei pada Zhao Feng. Pedang ilusi kristal es mistik. Pedang es yang berkilau tiba-tiba muncul di tangan Dewi Bingwei dan itu adalah senjata tingkat spiritual tingkat menengah. Berkedip lampu pedang dingin menebas ke tempat Zhao Feng berada. Pedang Mystic Ice Crystal Illusion adalah senjata es yang Goddess Bing kami dapatkan dari Mystic Ice Inheritance dan dapat meningkatkan kekuatan banyak es. Itu bisa menciptakan ilusi dan mengandung serangan energi mental yang dingin. Petik 2. Mo Tianyi yang berada di zona tengah berseru saat dia melihat Zhao Feng dengan rumit. Sejak skill Ice Mystic Ice dari Goddess Bingwei telah mencapai penguasaan tinggi, kekuatan pertarungannya mendekati True Lord Rank dan jarang menggunakan senjata. Tapi sekarang Zhao Feng, seekor kuda hitam, telah memaksa Dewi Bingwei untuk menggunakan senjata. Menghadapi kilatan lampu pedang dan ilusi, Zhao Feng merasakan tekanan yang berlebihan tetapi dia mulai tersenyum. Sulit untuk menentukan lampu pedang mana yang nyata dan palsu. Selain itu, es dapat melakukan perjalanan ke dimensi energi mental. Petik 2. Zhao Feng memindai dengan mata kirinya dan menyimpulkan. Di bawah kondisi ini Dewi Bingwei sangat menakutkan. Serangannya, pedang ilusional dan kekuatan energi mental membuat keajaiban luar biasa lainnya bergerak. Namun, hal yang menyedihkan adalah bahwa Dewi Bingwei ditakdirkan untuk dilawan oleh Zhao Feng. Pertama, Zhao Feng bisa tahu lampu pedang mana yang nyata dan serangan energi mental bisa diabaikan. Zhao Feng adalah makhluk yang telah melangkah ke Dao Kuno Jiwa dan bisa menahan energi mental. Dengan cara ini hanya senjata Dewi Bingwei yang membuat perbedaan, tetapi ini memang membawa lebih banyak tekanan kepada Zhao Feng. Buka, Zhao Feng melambaikan kipas persik Dewa Bulan Air. Retak, The Water Moon God Pitch Fan berubah menjadi bentuk payung yang berputar cepat. Ding ding, tok, payung berbentuk Water Moon God Pitch Fan diputar dengan cepat dan diblokir serta mengarahkan serangan. Ini adalah garis pertahanan pertama. Setelah itu adalah 3 bunga teratai berharga sementara bahkan lebih kuat dan lebih gesit. 3 bunga teratai berharga membawa Zhao Feng ke depan alih-alih mundur dan mendekati Dewi Bingwei. Kau mencari mati. Mata Dewi Bingwei bersinar ketika hembusan angin transparan muncul di tangan batu gioknya yang melepaskan dingin yang terlarang dan kritis. Zhao Feng tahu bahwa Dewi Bingwei menggunakan langkah membunuh yang akan sulit diblokir bahkan dengan semua pembelaannya. Petir api mata Tuhan, sebuah api petir biru samar mendarat di Dewi Bingwei yang mengikis energi mentalnya dan menghentikannya dari menggunakan keterampilan itu. Persetan, Dewi Bingwei mengertakkan giginya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah teknik garis keturunan mata Zhao Feng yang bisa langsung dipecat dan membalikkan situasi. Saat Zhao Feng mendekat, dia secara diam-diam mengedarkan sumber roh sejati bajak laut bulan dan 3 aroma dari 3 bunga teratai berharga dikeluarkan. Tak tahu malu, Dewi Bingwei mencium udara dan merasakan tubuhnya menjadi panas saat dia dipengaruhi oleh bau tersebut.
Saat Dewi Bingwei mundur dan menjaga jarak dari Zhao Feng, yang terakhir mendekat. The Three Flowered Treasure Lotus memang layak menjadi salah satu harta karun bajak laut Water Moon dan dapat mendukung, mempertahankan, dan terbang. 3 teratai berharga yang berbunga dapat memengaruhi alam roh sejati. Hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang memiliki peluang terbaik untuk memblokirnya. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Dia secara teknis mewarisi warisan bajak laut Water Moon dan bisa menahan miliknya kecuali mereka yang berada di True Lord Rank pindah. Jika budidaya Zhao Feng mencapai bajak laut Water Moon maka bahkan mereka yang berada di True Lord Rank tidak bisa merawatnya. Akhir dari pertempuran, sebuah suara tertinggi terdengar di seluruh zona utara dan baik Zhao Feng dan Dewi Bingwei dihentikan oleh aura yang menakutkan. Keduanya menoleh ke hakim. Pertempuranmu telah mencapai 1 jam dan berakhir dengan hasil seri. Hakim mengumumkan tanpa ekspresi. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas panjang. Dia ingin memulihkan napas dan mengubah kiroh sejati bajak laut water serta mengkonsolidasikan akarnya. Dewi Bingwei mengertakkan giginya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan pengumuman hakim, arena kuno terdiam sesaat sebelum meledak bersorak, seakan bersorak pada Zhao Feng. 5 keajaiban luar biasa membuat bayangan besar atas para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan mereka benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa menghancurkan legenda itu. Zhao Feng adalah kuda hitam ajaib yang telah ditantang oleh keajaiban luar biasa dan berjuang untuk menggambar. Meskipun pertandingan ini seri, Bingwei memilih untuk menantang Zhao Feng dan jika kamu kalah, kamu akan kehilangan 2 kali lipat berkat naga normal. Ini seri sehingga kamu akan kehilangan berkat naga yang biasa. Petik 2. Hakim dengan emosi melambaikan bendera naga sejatinya. Weng gelombang-gelombang. Berkat naga yang luas dipindahkan dari Dewi Bingwei ke Zhao Feng. Dalam sekejap, True Dragon Token Zhao Feng mengeluarkan perak yang cemerlang dan seekor naga sepertinya melingkari dia. Bab 360 Kehilangan Kontrol. Aturan dari Secret True Dragon Gathering sangat ketat dan menantang yang lain pasti akan memiliki harga yang mahal. Pertarungan Dewi Bingwei dan Zhao Feng berakhir imbang tetapi yang pertama harus membayar berkat naga sebanding jika dia kalah dalam pertandingan normal. Weng gelombang. Berkat naga Zhao Feng langsung naik dan mencapai 20 teratas dari Secret True Dragon Gathering, sama seperti Mo Tianyi, Qin Kunwu dan teman-temannya. Berkat naga dari keajaiban luar biasa memang luar biasa. Dia hanya kehilangan sedikit tetapi membuat saya naik begitu banyak. Petik 2. Zhao Feng sedikit terkejut. Lagi pula, peringkat terakhir Secret True Dragon tidak ditentukan oleh jumlah kemenangan dan kerugian tetapi oleh berkat naga. Ini berarti bahwa Zhao Feng telah melompat ke tingkat jenius pertama tepat di bawah keajaiban luar biasa. Di atas di udara, anak ini tanpa ragu adalah kuda hitam teratas. Hehe, tidak ada yang pasti sampai akhir. Misalnya, bahwa Xin Wuheng telah menekan kultivasi dan levelnya. Petik 2. Murong Fan, Chang Yuyue dari zona barat, Zhao Yufei dari zona timur dan penerus keluarga Tuoba semua memiliki potensi besar. Pandangan dari 9 penguasa memindai seluruh arena. Bahkan jika ada jenius yang menyembunyikan sesuatu, mereka semua tahu. Zhao Feng tanpa diragukan lagi adalah kuda hitam teratas di sini, tetapi budidayanya telah meningkat pesat, artinya dia tidak memiliki banyak potensi tersisa untuk diperas. Di sisi lain, para jenius seperti Xin Wuheng, Murong Fan, Chang Yuyue, Zhao Yufei dan penerus keluarga Tuoba semuanya memiliki potensi yang baik. Tepat pada titik waktu ini beberapa bayangan muncul di awan. 1-2. 2 warisan lainnya. Petik 2. Orang-orang dari aliansi suci selalu memperhatikan perubahan di atas kepala mereka. Pada saat ini ada total 4 bayangan warisan, termasuk Scarlet Moon Inheritance yang baru saja menghilang. Zhao Feng berjalan dari panggung dan mengamati bayangan warisan di langit. Ini adalah era yang melampaui yang sebelumnya. Akankah warisan legasi surga yang paling kuno dan misterius muncul? Petik 2. Banyak ahli dan jenius tidak bisa tidak berpikir. Legenda mengatakan bahwa ketika warisan-warisan surga muncul, benua akan mengalami perubahan besar. Namun, warisan-warisan surga tidak muncul untuk waktu yang lama. Belum lama ini pewarisan-warisan Scarlet Moon Inheritance telah dicuri oleh agama iblis Moon Scarlet. Jika bahkan Secret Alliance dapat menahan napas, bukankah ini berarti mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik? Setelah berjalan dari panggung, Zhao Feng duduk bersila dan fokus pada konsolidasi akarnya dan kadang-kadang menyerap dan mengkonversi sumber roh sejati bajak laut water.
Sumber roh sejati bajak laut water lebih padat dan lebih murni daripada Zhao Feng. Jika semua sumber roh sejati ini diserap maka Zhao Feng akan dipaksa untuk menumbuhkan Alkitab berharga bunga mistik. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Karena itu, dia fokus untuk memulihkan dan memperkuat sumber roh sejati dan memperlambat laju yang diserapnya dari sumber roh sejati bajak laut water. Setiap bit sumber roh sejati yang diserap akan disempurnakan oleh api roh sejati Zhao Feng dan diberi simbol warisan petir. Cara ini, Zhao Feng tidak hanya menyerapnya, dia juga memurnikannya. Untungnya api roh sejati Zhao Feng sangat kuat dan api-api roh sejati yang merusak yang melampaui banyak orang lain. Ketika pertempuran 5 zona berakhir Zhao Feng terus memurnikan dan menyerap sumber roh sejati bajak laut air, menangkap setiap detik untuk meningkatkan dirinya sendiri. Akhirnya, ketika pertempuran 5 zona berakhir budidaya Zhao Feng stabil di puncak True Human Rank tetapi menemui hambatan yang kuat. Aku sudah menyerap sepertiga dari sumber roh sejati bajak laut water, meninggalkan 2/3. Mata Zhao Feng berbinar saat dia mulai berpikir. Meskipun dia telah memperbaikinya dengan flame petir roh sejati itu masih mengubah sumbernya dari roh sejati untuk tingkat yang kecil. Lagi pula, 2 sumber roh sejati itu terdiri dari berbagai unsur. Aku hanya bisa menyerap setengah dari 2/3 yang tersisa dan ada peluang 50% untuk menerobos ke True Mystic Rank. Jika saya melebihi jumlah ini maka saya akan kehilangan elemen Lightning Inheritance. Petik 2. Pikiran Zhao Feng berputar. Ini berarti bahwa dia perlu entah bagaimana menggunakan setengah dari sisa 2/3 sumber roh sejati dari bajak laut bulan air. Menggunakan, mata Zhao Feng berbinar saat dia punya rencana berani lain. Semua orang tahu bahwa sumber roh sejati adalah sumber ki roh sejati dan dihancurkan berarti kehilangan kultivasi. Oleh karena itu, sumber roh sejati adalah esensi pakar realem roh sejati dan seperti setengah kehidupan. Saya akan menyalakan ki saya dari roh sejati pada saat kritis dan melihat berapa banyak kekuatan yang setengah dari sumber roh sejati akan berikan kepada saya. Berpikir sampai di sini Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Dalam situasi normal membakar sumber roh sejati akan memungkinkan peningkatan kekuatan pertempuran tetapi akan membahayakan yayasan tetapi dalam kasus Zhao Feng, ia ingin menggunakannya. Tak terlihat, Zhao Feng sekarang memiliki kartu raja lain. Pada saat ini, babak pertama dari pengumpulan naga suci-suci, pertarungan 5 zona, telah berakhir dan 500 teratas akan memasuki babak kedua, naga sejati 100 kuat. Suara cerah terdengar di arena kuno. Babak kedua, True Dragon 100 Strong. Dibandingkan dengan yang lain, ronde ini lebih mudah dan memilih 100 jenius naga sejati. Hanya 100 teratas dalam pengumpulan naga suci-suci yang akan dinobatkan sebagai jenius naga sejati dan naga sejati kuat ini yang menentukan ini. 100 teratas. Beimoy tersenyum pahit. Dia memenangkan kurang dari setengah pertempuran di babak pertama. Dengan hasil ini dia jelas tidak bisa melanjutkan. Gagal. Mata Dong Sue berkaca-kaca. Weng gelombang. Zhao Feng menemukan bahwa token naga sejatinya menyala dan berkat naganya mulai naik. Pada saat yang sama, token naga sejati dari para jenius yang gagal mulai memudar ketika berkat naga mereka menghilang. Retak, retak. Token naga sejati dari kegagalan hancur dan berkat naga mereka diambil oleh para pemenang. Setidaknya 3.000 telah berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering tetapi setelah putaran pertama hanya 500 yang tersisa. Zhao Feng merasa berkat naganya menjadi lebih kuat dan emas samar melintas di token naga sejatinya. Berkat naga dari 5 keajaiban luar biasa bahkan lebih kental dan bersinar. Ledakan, arena kuno mulai berubah dan patung-patung batu semua mengeluarkan kekuatan aneh, seolah-olah langit bergetar. Para jenius itu hormat dan kagum. Perubahan lambat dari arena kuno dan goncangan diperbesar 10 kali oleh kekuatan tertentu. Babak kedua, True Dragon 100 Strong. Zhao Feng memeriksa perubahan arena kuno. 5 tahap mulai jatuh dan akhirnya bergabung ke arena kuno dan menghilang. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng arena kuno memiliki koneksi dengan warisan-warisan surga. Pada waktu-waktu tertentu arena kuno akan berubah sesuai dengan berkat naga. Wakil Istana Lord yang berkulit perunggu menatap patung-patung batu di sekitarnya. Setiap patung batu memiliki kisah di belakang mereka. Beberapa patung yang lebih besar adalah makhluk yang sudah ada sejak lama. 10 patung batu langit, tertinggi setinggi setidaknya ratusan meter dan tampaknya ada bersama surga. Bahkan seseorang yang sekuat wakil Istana Dewa Suci melihat.
patung-patung batu ini dengan rasa hormat yang dalam. Zhao Feng mengamati patung-patung batu dan merasakan sekali lagi bahwa patung-patung batu ini memiliki kehidupan mereka sendiri dan mengawasi setiap gerakan mereka. Huang, lapisan cahaya transparan tipis tiba-tiba muncul di tengah arena kuno dan mulai memanjang hingga 1 mil, kemudian belasan mil. Di dalam lapisan samar pegunungan ringan, sungai, danau, hutan bisa dilihat. Dari sudut ini terlihat seperti peta tetapi sebenarnya nyata. Ini adalah ruang ranah rahasia yang terbuat dari susunan spasial kuno. Ruang di dalam area spasial beberapa kali dan bahkan mungkin puluhan kali lebih besar dari dunia nyata. 9 penguasa semua berpengetahuan luas dan beberapa bahkan telah pergi ke dunia luar. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam dan dari inspeksi mata spiritual Tuhannya, susunan spasial kuno ini membentuk ranah rahasia. Orang bisa melihat pemandangan itu dengan jelas dari luar. Seolah-olah mereka melihat ke dalam dunia lain. Seberapa besar tempat ini dan apa isinya? Zhao Feng merasa bahwa sejak dia memasuki Secret True Dragon Gathering, dia telah menyentuh dunia lain. Cahaya transparan dengan cepat memanjang dan segera mengelilingi seluruh arena kuno. Cahaya transparan itu seperti riak air yang tenang dan tidak mudah dilewati oleh para jenius. Para jenius memasuki dunia baru dan yang dengan token naga sejati yang rusak dikeluarkan dari arena kuno. Tempat ini, Zhao Feng menemukan bahwa dia berdiri di dataran dan ada juga seorang jenius yang terkejut tidak jauh dari sana. Mengapa naga sejati kuat ini berbeda dari masa lalu? Mo Tianyi, Pangeran Jin dan yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering terakhir terkejut. Dudukan yang menyaksikan dan panggung di udara bisa melihat pemandangan di dalam cahaya dengan sangat jelas. Sebanyak 500 jenius tersebar di pesawat terpisah yang lebarnya ribuan mil. Beberapa jenius ada di gua-gua sementara yang lain di hutan. Bahkan ada beberapa di awan dan yang lainnya di sungai. Lanskap kompleks ini menguji kekuatan pertempuran dan bukan pertarungan lurus ke depan. 9 penguasa menyaksikan situasi dalam dimensi. Apa aturan putaran ini? 500 jenius tersebar di pesawat dan tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang terjadi? 9 penguasa saling memandang dan merasa ada sesuatu yang salah. Wakil Istana Tuan, tidak baik. Babak kedua berbeda dari yang pertama dan secara otomatis dimulai. Kami sudah kehilangan kendali pertemuan naga suci-suci. Seorang sovereign berjanggut putih tua terbang dengan panik. Bab 361 tidak ada aturan. Kami telah kehilangan kendali atas Secret True Dragon Gathering. Berita mengejutkan ini membuat ekspresi dari 9 penguasa berubah dan aliansi suci pecah menjadi kekacauan. Pertempuran 5 zona, tahap pertama sepenuhnya berada di bawah kendali aliansi suci, tetapi arena kuno telah menciptakan tahap kedua itu sendiri dan membentuk medan perang baru. Gunung, sungai, hutan di dalam cahaya transparan adalah pesawat lain. Sebanyak 500 jenius tersebar di seluruh dimensi dan tidak tahu harus berbuat apa. Arena kuno ini lebih tua dan lebih misterius daripada aliansi suci dan 10 klan besar. Itu mengandung surga yang mencapai kekuatan itu sendiri. Petik 2. Wakil Istana Tuhan memandangi patung-patung di sekitarnya dengan hormat. Tapi karena pengumpulan naga suci-suci telah lepas kendali, bukankah hasilnya tidak bisa diprediksi? Para jenius ini adalah masa depan benua kita di era yang bersinar ini. Penguasa khawatir. Raksasa berkulit perunggu itu berbicara dengan nada rendah, misi yang paling mendesak saat ini adalah untuk mengetahui apa aturan babak kedua. The Sovereigns memandang laporan Sovereign berjanggut putih. Aturan, saya khawatir tidak ada aturan. Petik 2. Sovereign berjenggot putih tersenyum pahit. Tidak ada peraturan. Penguasa kehilangan ketenangan mereka. Di babak kedua arena kuno telah menempatkan semua jenius yang tersisa dalam dimensi terpisah dan aliansi suci tidak bisa melakukan apa-apa. Adapun aturan, tidak disebutkan tentang mereka. Apakah ini berarti bahwa para jenius ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan? Bunuh orang, bakar, pukuli satu sama lain, hancurkan, apa saja. Petik 2. The Mystic Sword Sovereign mengambil napas dalam-dalam. Seharusnya begitu. Setelah menganalisis susunan spasial, orang-orang di luar dapat melihat bagian dalam, tetapi orang-orang di dalam tidak dapat melihat di luar, yang berarti bahwa kita tidak dapat mengganggu atau membuat saran. Petik 2. Sovereign berjenggot putih menggelengkan kepalanya.
Penguasa aliansi suci telah hidup selama beberapa ratus tahun dan menyaksikan banyak pengumpulan naga suci-suci. Tapi generasi Sacred True Dragon Gathering ini dikendalikan oleh arena kuno. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Kalau begitu mari kita lihat apa yang terjadi. Suara wakil istana Lord tanpa emosi. Di dalam bidang cahaya transparan, 500 jenius tersebar di antara tempat itu dan seperti lalat tanpa kepala. Mereka berada dalam dimensi ini tetapi tidak bisa melihat apa yang ada di luar, namun para penonton dapat melihat setiap detail. Tidak dapat terhubung ke dunia luar. Apa yang terjadi dengan Sacred True Dragon Gathering? Petik 2. Zhao Feng mengerutkan alisnya saat dia berdiri di dataran. Dia berbeda dari kebanyakan yang lain dan tetap tenang. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat penonton menyaksikan di luar termasuk yang ada di udara. Pada waktu bersamaan, para penerus dari 3 keluarga mata utama semua beredar dan mencoba untuk melihat melewati cahaya transparan. Hasilnya adalah, pria bermata hantu itu gagal. Garis keturunan matanya tidak berspesialisasi dalam melihat. Pengganti keluarga Tuoba gagal setelah beberapa kali mencoba. Hanya mata spiritual Tuhan Zhao Feng yang bisa melihat situasi di luar dengan mata spiritual Tuhannya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa garis keturunan mata Zhao Feng lebih baik daripada 3 keluarga mata utama. Mata spiritual Tuhannya menghususkan diri dalam memandang dari jauh dan inspeksi. Ini adalah dasar memiliki kemampuan untuk menyalin. Bocah ini sepertinya bisa melihat kita. Petik 2. Sovereign Yu Xingchen menginspeksi Zhao Feng dengan rasa ingin tahu tetapi tepat pada saat ini Zhao Feng mengambil kembali tatapannya, seolah-olah itu hanya kebetulan. Beberapa saat kemudian Zhao Feng menemukan gunung tertinggi dan mengamati pemandangan di bawah dalam dimensi cahaya transparan. Dengan pemindaian mata spiritual Tuhan, sebuah peta nyata disalin ke dalam pikiran Zhao Feng. Zhao Feng pertama-tama mengendalikan lanskap dan mengingat peta. Setelah menyelesaikan langkah ini, Zhao Feng tidak bergerak terburu-buru dan malah memeriksa apa yang terjadi di dalam dimensi. Dia dengan cepat melihat adegan pertempuran di dekat danau. Taiyun Xuangzi telah membuat langkah pada kejeniusan peringkat manusia sejati. Dengan kekuatan keajaiban luar biasa, ia mengalahkan kejeniusan itu untuk memuntahkan darah dalam 1 atau 2 langkah. Retak, penatua Taiyun Xuangzi memotong salah satu lengan jenius itu. Jenius itu melolong kesakitan dan berlutut untuk memohon, saya mengakui kekalahan. Tolong hentikan. Namun, yang aneh adalah bahwa meskipun dia mengaku kalah, berkat naganya tidak berubah. Tidak ada regulator saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita tidak mendapatkan berkah naga dari mereka yang kita kalahkan? Petik 2. Apa-apaan Sacred True Dragon Gathering? Apa yang salah? Taiyun Xuangzi dan melepaskan frustrasinya pada jenius itu dan karena jenius itu hampir setengah mati. Maafkan aku, biarkan saya hidup, saya akan memberikan token naga sejati saya kepada Anda. Jenius itu menyerahkan token naga sejatinya dengan air mata. Weng gelombang. Yang kedua ia menerima lampu emas True Dragon Token. True Dragon Token Taiyun Xuangzi naik 1 yard. Retak, token naga sejati yang jenius itu pudar dan hancur. Hahaha ini terasa luar biasa. Selama aku mengambil token naga sejati mereka, aku bisa mencuri semua berkat naga mereka. Petik 2. Taiyun Xuangzi menyerap sejumlah besar berkat naga dan melolong ke langit. Putaran pertama Sacred True Dragon Gathering sangat melelahkan. Dia hanya bisa menyerap 1/5 dari berkat naga lawan tetapi sekarang dia bisa mengambil semua itu. Adegan ini jelas jatuh ke mata penonton. Saya mengerti, putaran ini tentang penjarahan dan tidak memiliki peraturan atau aturan. Hanya dengan cara ini seseorang dapat mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Petik 2. Mata Sovereign Yu Xingchen berbinar. Itu benar, ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan seseorang termasuk keterampilan, keadaan pikiran, potensi del. Dengan pembatasan ini setiap orang diikat dari kekuatan penuh mereka. Itu bagus tapi bukankah ini terlalu kejam? Ini semua adalah elit di benua itu. Petik 2. Pendapat para penguasa berbeda. Pada saat yang sama Zhao Feng juga melihat ini dan tidak bisa tidak berpikir. Putaran ini sepertinya tidak memiliki batasan. Metode apa saja bisa digunakan untuk mendapatkan token naga sejati. Petik 2. Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita setelah dia sampai pada kesimpulan ini. Dia lebih menyukai ini, dan pemandangan ini sempurna baginya.
Mata spiritual Tuhan Zhao Feng terus memperhatikan Taiyun Xuangzi. Jenius yang terluka tidak ditendang keluar setelah kehilangan token naga sejatinya. Apa artinya ini? Aku belum keluar, meskipun token naga sejatiku diambil oleh Taiyun Xuangzi, tapi aku masih bisa mencuri orang lain. Saya masih punya kesempatan. Petik 2. Mata jenius True Human Rank puncak bersinar ketika harapan muncul di hatinya. Setelah ini dia harus menggunakan semua keahliannya untuk mencuri token naga sejati dari orang lain. Berpikir sampai di sini matanya menyala dan lari dari Taiyun Xuangzi. Aku akan membiarkanmu pergi karena kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang saatnya bagi kita untuk membantai semua yang tidak menyerahkan token naga sejati mereka. Taiyun Xuangzi menyerbu ke tempat terdekat di mana ada manusia di sekitar dan mencari mangsa baru. Dalam setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat suara perkelahian bisa didengar lagi. Jeritan datang dari gunung dan seorang jenius yang tidak menyerahkan token naga sejati mereka dibunuh oleh Taiyun Xuangzi. Para ahli dari tribun yang menyaksikan pecah menjadi kekacauan dan para penatua jenius yang terbunuh meminta untuk menendang Taiyun Xuangzi keluar dari Secret True Dragon Gathering. Petik 2. Maaf semuanya. The Secret True Dragon Gathering telah memasuki era baru dan arena kuno membuat peraturan sendiri. Aturannya adalah, tidak ada aturan. Petik 2. Suara raksasa yang dikuliti perunggu dari wakil istana Lord terdengar di tribun penonton. Aturannya adalah tidak ada aturan. Kerumunan pecah menjadi kekacauan. Para tamu dari seluruh benua. Aliansi Suci telah kehilangan kendali atas pertemuan naga suci-suci. Ini bukan sesuatu yang ingin kita lihat. Petik 2. Sovereign berjanggut putih berkata dengan wajah merah dan para tetua dari semua pasukan mengambil napas dingin. Pada kenyataannya ini adalah kebenaran. Secret True Dragon Gathering memang sudah lepas kendali dan aliansi suci tidak bisa melakukan apa-apa. Menyelinap serangan, bekerja sama, membakar, metode apapun dapat digunakan di babak kedua. Aturannya adalah tidak ada aturan. Tidakkah kamu berpikir bahwa hanya mereka yang telah dimurnikan dengan logam dan darah yang dapat memenuhi potensi mereka dan meningkatkan berkat naga benua? Mata raksasa berkulit perunggu itu dipenuhi dengan kekejaman, kegembiraan, harapan dan emosi lainnya. Berjuang bukanlah apa-apa bagi penguasa. Bukannya mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak ada yang berbicara menentang saran wakil Palace Lord. Sebagian besar tidak tahu kekuatan wakil Istana Lord, tetapi beberapa penguasa tahu bahwa ia telah bertarung dengan agama iblis bulan merah, pedang Saint Ye Wuxi sebelumnya. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia adalah seseorang yang mencintai pembantaian. Dalam cahaya transparan, suara pembunuhan muncul dan para jenius mulai saling merobek. Tentu saja, tidak banyak yang kejam dan biadab seperti Taiyun Xuangzi. Pertempuran normal biasanya berakhir ketika satu sisi menyerahkan True Dragon Token mereka. Bagaimanapun, semua orang datang dari benua yang sama dan membunuh satu orang mungkin menyinggung kekuatan lain atau bahkan sovereign. Mereka yang bisa mencapai langkah ini memiliki latar belakang yang kuat yang setidaknya dari peringkat Lord sejati. Beberapa dari para jenius ini bahkan merupakan penerus atau keturunan penguasa. Ayo pergi. Sosok Zhao Feng melintas dan melayang turun dari gunung saat mata spiritual Tuhannya segera menemukan arah. Pada saat tertentu busur kristal safir es muncul di tangan Zhao Feng dan 3 anak panah melekat padanya. Siu, sebuah panah petir dan tembakan es ke hutan. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari suara. Ark, seorang pemuda yang mengenakan pakaian gelap jatuh ke tanah dengan celepuk. Bahunya telah ditembus oleh panah lohou dan kilat serta es mengikis tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa melihat melewati teknik menyembunyikan rahasia gelapku? Pemuda dengan pakaian gelap itu tertegun. Miao miao, seekor kucing abu-abu muncul entah dari mana dengan, mencuri token naga sejatinya.